Jadilah buta saat melihat kesalahan orang lain, namun bukalah mata selebar-lebarnya untuk melihat kesalahan dalam diri sendiri. Jadilah tuli tatkala mendengar kata-kata yang tidak membawa manfaat, namun bukalah telinga untuk mendengarkan kata-kata baik dan membawa kebajikan. Jadilah bisu untuk tidak menceritakan keburukan-keburukan orang lain, namun bicaralah tentang kebaikan orang lain sehingga orang itu pun menjadi lebih baik. Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nina Talks edisi bincang literasi. Masih tentang buku Anak Desa Menggapai Mimpi. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman tentang 11 tips sukses ala Prof. Hafiz Aima. Jadi Prof. Hafiz Aima yang sukses sebagai seorang akademisi, birokrat, dan juga sebagai seorang entrepreneur itu bukan karena beliau terlahir sebagai seorang yang jenius, teman-teman. Walaupun ketika saya membaca beberapa artikel di internet, seorang bayi yang dalam kandungan lebih daripada usia normal, lebih daripada 9 bulan, itu biasanya terlahir sebagai seorang yang jenius. Buktinya adalah beliau dalam kandungan itu selama 12 bulan, teman-teman, dan terbukti terlahir sebagai seorang yang jenius. Dan beliau juga bukan dari keluarga pejabat tinggi yang bergelimangan harta. Namun beliau berhasil sukses dalam 3 bidang sekaligus, yaitu sebagai seorang akademisi, sebagai seorang entrepreneur, dan sebagai seorang birokrat. Itu karena beliau tahu caranya, teman-teman. Beliau tahu cara menempatkan waktu yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Dan tidak banyak orang yang tahu akan prinsip itu. Oleh karena itu, saya ingin membagikan kepada teman-teman 11 tips sukses yang telah diterapkan oleh beliau sehingga bisa sukses menjadi seorang akademisi, sebagai seorang birokrat, dan sebagai seorang entrepreneur. Saya membagikan 11 tips sukses ini bukan untuk menunjukkan kepada teman-teman betapa hebatnya beliau, bukan agar teman-teman bilang bahwa wow gitu, bukan seperti itu, teman-teman, tapi untuk meyakinkan bahwa beliau juga dari desa kok, beliau juga dari keluarga yang biasa-biasa aja kok, bahkan lahir dan sukses di zaman dimana teknologi tidak secanggih sekarang, teman-teman. Di zaman dimana informasi masih sangat sulit untuk diakses. Menurut beliau, ketika teman-teman bisa menerapkan 11 tips sukses yang telah berhasil diterapkan oleh beliau, ditambah dengan kemudahan dalam mengakses informasi seperti sekarang ini, juga keunggulan yang dimiliki oleh teman-teman, maka insya Allah pencapaian teman-teman akan melebihi dari apa yang telah Prof. Hafiz Aima capai selama ini. Prinsip pertama yang beliau terapkan adalah merujuk prinsip layang-layang, teman-teman. Jadi layang-layang itu baru bisa diterbangkan ketika memiliki 3 hal. Ada yang menarik, kemudian ada yang menyanjungkan, dan juga ada angin. Ketika satu dari 3 hal tersebut tidak ada, maka layang-layang tidak dapat dimainkan atau tidak dapat diterbangkan. Artinya dalam mencapai kesuksesan kita tidak bisa berjalan maju sendiri. Kita butuh mentor, kita butuh pembimbing untuk mensupport kita dalam mencapai kesuksesan kita. Kita juga butuh lingkungan yang kondusif. Yang kedua, Prof mengatakan bahwa dimanapun Anda bekerja hari ini, maka bekerjalah melebihi harapan atasan. Contohnya ketika teman-teman diminta oleh atasan teman-teman untuk menjemput seseorang, dan ketika sampai di lokasi ternyata orang yang akan dijemput itu tidak ada di lokasi tersebut dan sedang bepergian. Maka jangan pulang lalu katakan kepada atasan bahwa orang tersebut tidak ada. Itu namanya Anda bekerja sesuai perintah. Tetapi tanyakan keberadaan orang tersebut, lalu tanyakan pula kapan waktu yang tepat untuk menjemputnya. Yang ketiga adalah berpikirlah seperti atasan. Ingat, berpikir, teman-teman, bukan bertindak. Contohnya ketika mungkin sekarang posisi teman-teman berada di kepala seksi dalam suatu instansi, maka berpikirlah seolah-olah teman-teman itu berada di posisi sebagai kepala bidang maupun sebagai kepala bagian. Dengan begitu teman-teman akan bekerja jauh lebih efektif dan efisien. Keberadaan teman-teman juga akan jauh lebih dirasakan manfaatnya oleh atasan teman-teman. Sehingga ketika teman-teman berada di posisi yang lebih tinggi, maka teman-teman pun tidak canggung lagi dengan pekerjaan yang sekarang karena sudah terbiasa memikirkan serta melakukan hal tersebut dalam keseharian teman-teman. Kemudian yang keempat, dalam mengemukakan suatu argumen, teman-teman harus lentur dan fleksibel serta tidak kaku dalam mempertahankan pendapat teman-teman. Yang kelima, bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Doing the right thing and doing the thing right. Kerjakanlah hal yang benar dan secara benar.
Keenam, mari belajar dari gema. Gema selalu menirukan apa yang kita teriakan. Maka lakukanlah serta keluarkanlah hal-hal yang baik saja. Sebab setiap hal baik yang kita keluarkan, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Yang ketujuh, hiduplah seperti air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berada di posisi yang atas, maka harus sering melihat ke bawah agar kita bisa selalu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian air juga tidak memiliki rasa, no taste. Artinya ketika kita memiliki hati yang tulus dan juga pikiran yang selalu berpikir positif, maka insya Allah hidup kita akan selalu nyaman. Kemudian yang ketiga, air juga selalu menyesuaikan 100% dengan bejana yang dilaluinya. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bisa beradaptasi apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kedelapan, kita harus meyakini kekuatan keanekaragaman teman-teman. Contohnya seperti ini, tembok itu tersusun dari unsur-unsur yang berbeda. Air tidak memiliki kekuatan apa-apa, begitu pula dengan kerikil dan juga pasir. Namun ketika air, kerikil, dan pasir, apalagi ditambah besi, itu dirangkaikan, disatukan dengan media semen, maka menjadi tembok yang kukuh. Remember, the whole is more than the sum of its part. Yang kesembilan, belajarlah dari peribahasa Melayu. Nan pekak pelepas bedil, nan buta pengembus lesung, nan bisu pemegang rahasia, nan lumpuh penghuni rumah. Yang artinya setiap orang itu ada gunanya, teman-teman. Jadilah buta saat melihat kesalahan orang lain, namun bukalah mata selebar-lebarnya untuk melihat kesalahan dalam diri sendiri. Jadilah tuli tatkala mendengar kata-kata yang tidak membawa manfaat, namun bukalah telinga untuk mendengarkan kata-kata baik dan membawa kebajikan. Jadilah bisu untuk tidak menceritakan keburukan-keburukan orang lain, namun bicaralah tentang kebaikan orang lain sehingga orang itu pun menjadi lebih baik. Kesepuluh, gunakanlah kekuatan luar biasa dan tersembunyi dari alam bawah sadar teman-teman. Yang terakhir atau yang ke-11 adalah berdoalah. Bukankah dalam firman-Nya Allah telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Oke teman-teman, itu tadi 11 tips sukses ala Prof. Hafiz Aima. Untuk teman-teman yang sudah memesan buku ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon bersabar karena bukunya masih dalam proses cetak. Insya Allah akan selesai dalam minggu ini dan akan langsung dikirimkan kepada teman-teman. Selamat membaca. Semoga teman-teman bisa menjadi salah satu hamba Allah yang dipilih untuk mencapai lebih dari apa yang telah Prof. Hafiz Aima raih. Semangat dan selamat sampai di puncak prestasi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.